Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita hadis yang ke-6, ya. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi faman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna fil jasadi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Dan di antara keduanya, yaitu antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang samar. Banyak orang tidak mengetahuinya, artinya tidak mengetahui hukumnya, apakah halal atau haram, yang disebut dengan syubhat, ya. Maka siapa yang meninggalkan syubhat, sungguh ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh kepada syubhat, maka ia akan terseret kepada yang haram. Seperti penggembala kambing yang menggembalakan kambing-kambingnya di sekitar daerah larangan. Hampir-hampir kambing itu akan masuk ke dalam daerah larangan. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah larangan. Ketahuilah, sesungguhnya daerah larangan Allah adalah keharaman-keharamannya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah SAW, ibu-ibu sekalian, menjelaskan bahwa agama kita ini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, perkara yang sudah jelas kehalalannya. Iya. Keadaan yang kedua, yaitu yang sudah jelas keharamannya. Dan ada yang perkara yang ketiga ini yang sifatnya samar. Ya, syubhat. Namun tentunya Bapak dan Ibu sekalian, sesuatu yang jelas atau samar itu sifatnya relatif. Semakin seseorang ilmunya kuat, dalam, dan pemahamannya tajam, maka semakin jelas. Tapi semakin seseorang ilmunya lemah, pemahamannya juga lemah, semakin banyak perkara yang samar, bahkan banyak perkara yang ia tidak paham. Maka dari itulah, ya akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian,
Jadi masalah jelas atau samarnya itu mengikuti apa? Keilmuan. Sesuatu yang bagi seorang ulama jelas sekali, karena ulama faham dalil-dalilnya, paham betul. Tapi terkadang untuk sebagian orang yang tidak punya ilmu, Pak, dia tidak jelas, dia bahkan tidak tahu tentang hukumnya. Apakah itu halal apa haram, dia tidak tahu. Maka dari itu ya akhwat Islam, ya, kewajiban kita berarti apa? Kewajiban kita adalah untuk menambah terus keilmuan kita. Ya. Dari hadis ini kita ambil faidah, ya. Faidah yang pertama, al-hadis aslun min usulid din fil halal wal haram. Hadis ini merupakan salah satu pokok agama tentang masalah halal dan haram, di mana ya sudah kita sebutkan tadi bahwa perkara itu ada yang sudah jelas yang halal, ada yang jelas haram, dan ada perkara-perkara yang tajadzabatil adillah atau muqtadayatil hil wal hurmah, di mana dalil-dalilnya sama-sama kuat sehingga kita jadi bingung mana pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, halal apa haram, boleh atau tidak, sunnah atau bid'ah. Iya. Kadang ini perkara-perkara yang menyebabkan kita jadinya bingung. Makanya bingung itu akibat daripada apa? Akibat daripada kesamaran. Samar itu akibat apa? Akibat kurangnya ilmu. Jadi kalau kita kebingungan, apa dong yang harus kita lakukan, Pak? Kalau kita kebingungan, yang harus kita lakukan adalah menambah ilmu, bukan menyalahkan orang yang sudah paham ilmunya, Pak. Karena banyak orang yang sedang kebingungan tuh, Pak, malah menyalahkan orang yang sudah paham ilmunya dan mengatakan, udahlah kamu gak usah merasa paling benar sendiri. Iya. Orang yang mengucapkan kata-kata ini, Pak, kamu jangan merasa paling benar sendiri, sebetulnya dia lagi kebingungan, Pak. Dia lagi bingung mana yang benar sih, yang ini ngerasa dirinya benar, yang ini ngerasa benar, yang itu ngerasa benar. Karena dia bingung, yang salah fatalnya dia nyalahin orang yang sudah paham, Pak, dan menuduh dia merasa paling benar. Nah, inilah ya sebuah kesalahan tentunya, Pak. Kalau kita bingung, harusnya kita semakin menambah apa? Keilmuan dong. Kita gali terus, ya, cari terus, ya, kumpulkan semua literatur, cari dalilnya, hujahnya, perkataan ulamanya, sampai kita betul-betul, ya, dengan kesungguhan kita, Allah berikan kepada kita insya Allah kemudahan untuk menilai mana hak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Adapun kemudian kita bingung, udah gitu kita nggak menuntut ilmu, malah nyalahkan orang yang sudah berilmu. Nah, ini akal Islam ya hanya akan menimbulkan apa? Ya, yang akan menyebabkan akhirnya banyak kaum muslimin terhalang dari ilmu gara-gara dia. Iya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku seiman. Faedah yang kedua, anna minal halal ma huwa bayyin ta'rifuhu al-'ammah wal khassah. Bahwa di antara perkara yang halal ada yang jelas, semua orang awam pun paham. Contoh misalnya haramnya zina, haramnya minum arak, haramnya judi, semua orang sudah tahu Pak itu haram. Sampai orang awam pun apa? Paham, tahu, Pak. Iya. Maka sesuatu yang sifatnya jelas seperti ini, Pak, bagi orang awam pun juga, maka tidak ada uzur bagi orang seperti itu. Dan dalam permasalahan-permasalahan yang seperti itu,
Kenapa? Karena masalahnya sudah sangat jelas. Semua orang sudah tahu bahwasanya itu haram. Maka kalau misalnya ada orang yang melakukan keharaman itu, maka ia berdosa. Iya. Dan kalau misalnya ada orang yang meyakini kehalalannya padahal dia tahu itu haram, maka orangnya kafir, murtad dari agama Islam. Iya. Faedah yang ketiga, fadlul ilmi alladhi bihi al-furqan bainal haqqi wal batil wal halal wal haram. Di sini menunjukkan keutamaan berilmu tentang sesuatu yang membedakan mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Penting sekali kita untuk apa? Berilmu, Pak. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, ya, ketika menyebutkan tentang ilmu-ilmu yang wajib dipelajari, di antaranya apa? Itu ilmu tentang apa-apa yang Allah haramkan. Ya. Kita berusaha menggali terus, mempelajari terus. Contoh misalnya dalam masalah pakaian, apa saja yang diharamkan, penting kita pelajari. Dalam masalah makanan, apa saja yang diharamkan, penting kita pelajari. Dalam masalah pergaulan, apa saja yang diharamkan, penting kita pahami. Ya. Demikian pula dalam segala macam sisi-sisi kehidupan, pasti Pak tidak lepas dari yang halal dan yang haram, pasti itu. Melihat saja Pak, ada melihat yang halal, ada melihat yang haram. Berbicara juga, ada yang bicara haram, ada yang bicara apa? Halal. Ini penting sekali. Kalau kita tidak bisa membedakan antara ini dan itu, seringnya kita akan jatuh. Seorang penyair Arab berkata, "Araftu syarr la li syarr, walakin li tawaqqih. Wa man lam ya'rifil khair min asy-syarr yaqa' fih." Aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi supaya aku bisa menjauhinya. Karena orang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan biasanya akan jatuh kepada keburukan. Ya. Demikian pula setelah kita paham tentang akidah Ahlussunnah, coba kita pelajari tentang akidah-akidah selain Ahlussunnah supaya kita bisa bedakan dengan jelas, oh ini akidah Ahlussunnah, oh ini akidah bukan Ahlussunnah. Sebab kalau kita tidak mengenal apa itu akidah Ahlussunnah, bagaimana akidah selain Ahlussunnah, sering kali Pak kita terseret kepada akidah selain akidah Ahlussunnah yang menyimpang tentunya. Iya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, al-irsyad ila tiqa'i syubuhat. Wahia ma hasala fihi taraddud fi hillihi wa hurmatihi. Anjuran untuk meninggalkan perkara-perkara yang samar, syubhat itu Pak. Ya, yaitu perkara-perkara yang kita merasa ragu ini halal apa haram nih. Jadi kalau kita ragu Pak, ini halal atau haram, maka pertama kita kembalikan dulu kepada asalnya apa, asal hukumnya. Contoh misalnya dalam masalah makanan, pada asalnya halal apa haram? Ya, dalam masalah makanan pada asalnya halal, tidak boleh diharamkan kecuali dengan dalil. Tapi kalau terjadi keraguan, misalnya keraguan, ya misalnya kita dengar katanya dalam makanan ini mengandung lemak babi misalnya, tapi kita masih ragu, benar nggak nih? Maka yang seperti ini tidak boleh kita haramkan, tapi juga jangan dulu dimakan. Kenapa? Karena ini syubhat. Sedangkan sesuatu yang syubhat dianjurkan kita untuk apa? Meninggalkan. Iya, masih banyak kok yang sudah jelas halalnya. Ngapain kita kemudian disibukkan dengan yang syubhat? Iya.
Contoh lagi Pak, dalam masalah daging pada asalnya halal apa haram? Haram, betul. Daging pada asalnya haram. Ketika terjadi keraguan, ini daging yang disembelih dengan nama Allah apa enggak ya? Maka pada waktu itu tidak boleh kita memakannya. Haram hukumnya apa? Memakannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis ya, apabila kalian berburu, lalu kemudian hewan buruan kalian itu ya jatuh ke air dan kalian tidak tahu yang membunuh hewan ini panah kalian atau air, maka kata Rasulullah jangan dimakan. Jangan apa? Jangan dimakan. Karena di situ ada kemungkinan kuatnya sama-sama kuat, Pak. Ada kemungkinan dia matinya karena tenggelam, ada kemungkinan matinya karena terkena panah kita. Karena kemungkinannya sama-sama kuat, maka dikembalikan kepada hukum asalnya tentang masalah daging, yaitu yang berhubungan dengan masalah daging pada asalnya hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Ya. Demikian pula Bapak sekalian, ibadah pada asalnya hukumnya apa? Tidak boleh, karena ibadah itu hak Allah. Kalau misalnya bapak dan ibu-ibu ragu apakah ibadah ini sunnah atau bid'ah, ada yang bilang sunnah, ada yang mengatakan bid'ah, saya jadi bingung nih. Maka sikap kita jangan dulu dilakukan sampai ada dalil yang sudah jelas dan tegas bahwasanya itu memang termasuk apa? Sunnah. Ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu dan sudah kita pahami tadi bahwa ibadah itu pada asalnya atau adalah hukumnya tidak boleh. Sampai ada dalil yang memerintahkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian pula Bapak sekalian, dalam semua permasalahan kita kembalikan kepada yang yakin ketika terjadi keraguan. Ya, ketika misalnya bapak dan ibu ragu, saya udah tawaf berapa keliling nih, lagi sedang tawaf di Ka'bah ya, bingung, saya sudah 6 apa 5, maka pada waktu itu yang kita ambil apa Pak? Yang yakin, yang 5, buang yang ragu ya. Maka kemudian kita pun ambil 6, ambil 5, tambah lagi 6, 7. Nah ini saudaraku sekalian, ini kaidah ya dalam menghadapi sesuatu yang sifatnya apa? Syubhat, meragukan itu. Ya. Jadi sesuatu yang ragu kalau itu berhubungan dengan pakaian ataupun makanan, hendaknya kita tinggalkan dulu. Jangan dikonsumsi sampai jelas kepada kita bahwa itu halal. Faedah selanjutnya saudaraku sekalian, faedah yang kelima, anna fi ijtinabi syubuhat ihtiyatan lid-dini wal-'ird bisalamati min al-wuqu'i fil haram. Wa menjauhi syubhat itu kehati-hatian untuk menyelamatkan agama kita dan kehormatan kita, dan selamat untuk jatuh kepada yang haram. Ya. Nah, ini yang disebut dengan warok, Pak. Warok itu artinya, kata para ulama, meninggalkan semua perkara yang dikhawatirkan akan merusak akhirat kita. Meninggalkan semua yang dikhawatirkan akan merusak akhirat kita. Maka itulah yang disebut dengan warok. Maka kalau misalnya kita tahu ini masih bingung, ini kira-kira baik apa enggak ya, ya udah tinggalkan aja dulu, jangan dilakukan. Semua perkara, baik dalam masalah perbuatan, makanan, pakaian, muamalah dan yang lainnya, kalau misalnya kita masih ragu apakah ini akan menjadi baik atau tidak,
halal atau haram, benar atau salah, maka yang lebih baik adalah tawakuf dulu, Pak. Apa tawakuf? Diam, berhenti. Ya. Hati-hati. Karena ini urusannya masalahnya surga atau neraka ini, Pak. Ya. Makanya seorang ustadz yang punya sifat wara', Pak, ketika dia diberikan pertanyaan dan dia masih ragu tentang ilmunya, maka dia tidak akan berani menjawab. Kenapa? Takut jatuh ke dalam kesalahannya. Akibatnya dia akan menanggung dosa banyak orang. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak punya sifat wara', akhirnya dia seenaknya menjawab, dan ternyata qadarullah jawabannya salah, waduh itu ngeri, Pak. Makanya sikap wara' ini ya, itu meninggalkan semua yang dikhawatirkan akan merusak akhirat kita, ini sangat kita butuhkan sekali, Pak. Iya. Faedah selanjutnya, annal iqdam 'alal mushtabihat sababun lil wuqu'i fil haram. Bahwa keberanian melakukan sesuatu yang sifatnya syubhat, samar, ya, keberanian untuk melakukan sesuatu yang sifatnya syubhat atau samar, itu penyebab yang menyebabkan dia akan jatuh kepada yang haram. Artinya kalau dia terbiasa yang samar-samar dia lakukan, yang syubhat-syubhat dia lakukan, biasanya akan terseret kepada yang haram tuh, Pak. Akan mudah dia melakukan yang apa? Yang haram. Makanya sebagian ulama seperti Ibnu Hajar ya, menafsirkan makna syubhat ini sesuatu yang sifatnya makruh. Sesuatu yang sifatnya apa? Makruh. Ya. Faedah yang ketujuh, anna min turuqil bayan darbul amsal wa tashbihul ma'qul bil mahsus. Di antara tata cara menjelaskan ilmu, kata beliau, yaitu dengan memberikan perumpamaan. Di sini Nabi memberikan perumpamaan ya, bahwa orang yang mendekati syubhat, orang yang melakukan syubhat itu seperti penggembala kambing yang menggembalakan kambing-kambingnya itu di sekitar daerah larangan, Pak. Hampir-hampir nanti kambingnya akan masuk ke dalam daerah yang dilarang itu. Demikian pula orang yang selalu melakukan yang syubhat-syubhat, hampir-hampir akan jatuh kepada apa? Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang ke-8, annal mutasabbiba fi itlafi malil ghair bimasyiyatihi dhaminun lahu. Siapa yang menjadi sebab rusaknya harta orang, ya, rusaknya harta orang yang dilakukan oleh binatang ternak, maka dialah yang si penyebabnya lah, itulah yang wajib menggantinya. Misalnya si penggembala nih, Pak, menggembalakan di dekat kebun orang, akibatnya kebun orang dimakanin tuh, Pak, sama sapinya atau kambingnya, habis tanamannya. Siapa yang wajib mengganti? Gak mungkin hewan. Siapa yang mengganti? Si penggembalanya. Ya. Kecuali kalau misalnya si penggembala sudah berusaha menjauhkan hewan itu dari apa? Tanah milik orang. Dia sudah menjauh, tahu-tahu ada binatang yang bandel, ya, pergi sendiri masuk ke tanah orang tanpa pengetahuan siapa? Si penggembala. Maka yang seperti ini, Pak, dia si penggembala tidak wajib mengganti. Kenapa? Karena Allah berfirman, ma 'alal muhsinina min sabil. Ya, orang yang sudah berbuat baik sebaik-baiknya, tidak ada jalan untuk dimintai kerugian. Ya. Faedah selanjutnya, annal iqtirab minal hima wal mahdhur sababun lil wuqu'i fih. Mendekati
daerah larangan itu penyebab kita jatuh kepada yang haram. Seperti kita masuk ke tempat-tempat yang di situ banyak maksiatnya. Ya biasanya kita tidak akan lepas dari maksiat. Misalnya pergi ke pantai yang di situ banyak turis asing, berpakaiannya ya gitu deh. Dia pakai cawat doang. You can see aurat di mana-mana. Terus dia berkata, enggak kok, saya tujuannya mau tadabur alam, mau lihat keindahan laut. Ya enggak mungkin, Pak. Ya pasti akan kelihatan juga. Kenapa? Karena masalahnya dia mendekati batasan yang haram ini. Di situ banyak yang haram, susah untuk maka pada waktu itu tinggalkan. Haram hukumnya pelesiran ke tempat-tempat yang di situ banyak yang haram. Yang kita tidak mungkin terhindar dari melihat yang haram itu. Iya. Pada selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, wujubu ijtinabi maharimillah, wajibnya menjauhi keharaman-keharaman Allah. Karena Rasulullah mengatakan, ketahuilah setiap raja punya daerah larangan, dan sesungguhnya daerah larangan Allah itu keharaman-keharamannya. Maka jauhi Pak segala sebab yang menyebabkan kita jatuh kepada yang haram. Jadi menjauhi yang haram itu bukan hanya sebatas meninggalkan yang haram, tapi juga meninggalkan semua sebab yang menyebabkan kita jatuh kepada yang apa? Yang haram. Iya. Cuma masalahnya banyak diantara kita di zaman ini, Pak. Ketika kita tahu itu sebab jatuhnya kita kepada yang haram, sulit sekali untuk meninggalkan sebab tersebut. Sebuah contoh misalnya HP. HP ini sering kali menjerumuskan kepada yang haram nggak, Pak? Sering. Chattingan lawan jenis. Iya. Nonton yang enggak dan yang lainnya. Sehingga ada sebagian pemuda bertanya, Ustadz saya ini sulit sekali kok, kenapa ya meninggalkan yang haram, selalu jatuh lagi. Ya gimana, HP-nya dibawa terus, sementara itu penyebab utama dia jatuh kepada yang haram. Tapi saya butuh HP Ustadz, ya udah beli aja HP yang jadul, apa kalau butuh. Iya, yang kayak HP Nokia pisang tuh Pak, lumayan buat Mbak melempar anjing juga kalau ada. Ya, cuma buat telepon, SMS, selesai. Daripada antum sibuk di situ, karena kan yang namanya HP itu bisa melanglang buana tuh Pak. Bisa apa? Melanglang buana itu Pak ya. Di sana ada yang haram, ada yang halal. Yang namanya HP itu seperti pedang bermata apa? Pedang bermata dua nih Pak. Bisa menyebabkan kita masuk neraka, bisa menyebabkan kita masuk apa? Ke surga. Maka dari itu ya akhi, kalau ternyata dengan HP kita selalu jatuh kepada maksiat, dengan HP selalu jatuh dan tak pernah bisa menahan diri, udahlah, HP-nya tinggalin aja. Ya. Insya Allah tanpa HP pun kita masih bisa kok hidup. Tapi Ustadz saya usahanya di HP, gimana ya? Aduh, kalau begitu sumber-sumbernya jangan diinstal Mas. Kayak YouTube-nya nggak usah diinstal misalnya, kalau memang ternyata sumbernya dari YouTube misalnya, atau TikTok atau yang lainnya yang memang dikhawatirkan antum malah berbuat maksiat di situ. Ya udahlah, ya di ini aja. Nah, sekarang ini di zaman sekarang ini kita jadi serba salah, Pak. Ya, dari satu sisi kita butuh, dari sisi lain kita jatuh kepada maksiat. Subhanallah.
ya, pakai HP ini butuh ketakwaan yang luar biasa, Pak. Siapapun kita pasti punya HP. Ibu-ibu, setiap ibu-ibu punya HP. Bapak juga punya apa? HP. Maka insya Allah ya, kalau kita niatnya benar, ketika sebelum buka HP kita sudah niat, ya saya mau mencari sesuatu yang bermanfaat buat saya. Insya Allah bantu, Pak. Karena sinilah ya akhi, ya, apa namanya, HP ini mengerikan sekali. Baik, kita lanjutkan, Pak. Pada selanjutnya, anna madaras salah wal fasad fil insan alal qalb wa sairil jawarih tabi'atun lahu salahan aw fasadan. Bahwa poros kebaikan itu, poros kebaikan dan keburukan itu adanya di hati. Adapun anggota badan kita ikut itu, Pak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baik semuanya. Kalau segumpal darah kita buruk, buruk semuanya. Ketahuilah ia adalah hati. Oleh karena itulah Bapak sekalian ya, perhatian terhadap hati itu harus melebihi segala-galanya. Jangan sampai kita ini perhatian sama badannya luar biasa, tapi perhatian kepada hatinya kurang sekali. Iya, ibu-ibu tiap minggu pergi ke salon kecantikan. Bagus memang kalau memang tujuannya buat suami ya. Tapi ingat ya, hati kita pun juga harus pergi ke salon, Pak. Salon kecantikan hati itu adanya di majelis ta'lim. Salon kecantikan hati itu adanya di majelis ilmu. Karena hati kita tidak akan menjadi indah dan cantik tanpa ilmu Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah Bapak sekalian ya, Allah sampai bersumpah dalam Al-Quran, bersumpah 11 kali untuk menetapkan tentang masalah pembersihan jiwa kita, kebersihan hati kita. Allah berfirman, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wama banaha wal ardi wama tuhaha wa nafsin wama sawwaha. Berapa kali itu, Pak? 11. Tidak pernah Allah bersumpah dengan yang paling banyak dari surat ini, Pak. Sampai 11 kali. Untuk apa Allah bersumpah 11 kali? Allah menyebutkan tentang maksud tujuan bersumpah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang apa? Mengotori jiwanya. Masya Allah. Oleh karena itulah Pak, keselamatan kita di hari kiamat tergantung kepada keselamatan hati. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali siapa? Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, Pak. Masya Allah. Selamat dari kesyirikan, selamat dari berbagai macam penyakit hati dan yang lainnya, akhi. Makanya lihat ya, para sahabat itu perhatian kepada hatinya luar biasa, Pak. Al-Hasan Al-Basri berkata apa, Pak? Ma fudila ashabu Rasulillah SAW
bikathrati salatin wala bikathrati siyam. Wa innama fuddilu bima waqara fi qulubihim. Para sahabat itu tidaklah diistimewakan oleh Allah karena banyaknya salat atau karena banyaknya puasa, bukan. Tapi mereka diistimewakan oleh Allah karena apa yang ada di hati mereka, berupa ketakwaan, keimanan, ya, keikhlasan, ketawaduan, dan yang lainnya. Maka dari itulah, Pak, ya, Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah kaidah yang luar biasa. Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan bisa sampai, ya, tidak akan setinggi derajat sahabat yang berinfak dengan 1 mud atau setengah mud. Masya Allah, kok bisa ya? Padahal kan secara kuantitas yang namanya sedekah dengan 1 emas, 1 gunung emas itu apa? Luar biasa. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW tidak bisa mengalahkan sedekahnya sahabat 1 mud atau setengah mud. Apa yang membedakan, apa yang menyebabkan kita tidak bisa mengalahkan mereka, Pak? Yang menyebabkannya adalah karena ketakwaan mereka lebih jauh. Apa yang ada di hati mereka itu luar biasa. Ya, hatinya para sahabat dimakmurkan dengan cinta kepada Allah. Hatinya dimakmurkan dengan rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Hati mereka dimakmurkan dengan tawakal kepada Allah dan berharap akan akhiratnya. Sementara hati kita masih terkadang, ya, terkena penyakit ria, pengen dipuji. Hati kita terkadang suka sombong. Hati kita terkadang suka ujub. Hati kita terkadang, Pak, Masya Allah, suka suudzon sama orang. Hati kita terkadang suka dengki dan yang lainnya. Beda dengan para sahabat. Kalau para sahabat, Masya Allah, kebeningan hati mereka luar biasa, yang menyebabkan amalan yang kecil menjadi apa? Besar, disebabkan oleh amalan hati tersebut. Arti ini memberikan kaidah, Pak. Hati semakin takwa, semakin bening, semakin bersih, maka amalan yang kecil itu bisa menjadi apa? Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati sebaliknya, hati semakin kotor, semakin jauh dari takwa, maka amalan yang besar itu menjadi kecil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kadar itu, ya, akhi, saudaraku sekalian, perhatian kita kepada hati, ya, harus betul-betul kita utamakan. Cek terus apa kabar hati kita hari ini, ya. Bagaimana hati kita, kekhusyuan dalam sholat kita, Pak? Bagaimana hati kita, ya, terhadap zikir? Sudahkah hati kita merasa nikmat dan indah dengan mengingat Allah Azza wa Jalla? Bagaimana kabar hati kita ketika kita sakit? Saat kita sakit, sudahkah hati kita berharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla dan sabar menghadapi kesakitan itu? Bagaimana kabar hati kita, Pak, saat diberikan kesenangan dan kenikmatan? Apakah kita menjadi hati yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Ya. Dan lisan pun senantiasa mengingatnya. Coba kita selalu introspeksi diri lagi tentang kabar hati kita ini. Penting sekali, Pak. Iya. Karena, akhi, kalau hati itu sudah kotor, ibadah pun menjadi tak bernilai. Lihat orang yang hatinya kotor tuh, Pak, ibadahnya juga berat.
Kalau ada orang bertanya, Ustadz kenapa saya dalam sholat kok nggak bisa khusyuk, susah khusyuknya, saya katakan itu akibat kotornya hati, saudara. Sebab kalau hatimu bening, hatimu dipenuhi dengan rasa rindu kepada Allah Azza wa Jal, kamu akan khusyuk. Tapi ketika hatimu kotor oleh dunia, oleh penyakit-penyakitnya, susah kamu bisa khusyuk. Ya. Kenapa saya, Ustadz, kalau baca Quran kok nggak ngerasa nikmat ya? Tapi kalau baca majalah, baca koran kayaknya enak-enak aja. Nah inilah Pak, masalahnya hati kita sudah kotor. Kata Uthman bin Affan apa? Kalaulah hati kalian bening, kalian tidak akan pernah merasa puas dengan membaca Al-Quran. Kalian tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya. Nah, saudaraku sekalian, ini ya, jadi masalah hati, masalah yang harus sangat kita perhatikan. Karena itulah keselamatan kita di akhirat. Ingat. Iya. Jangan sibuk dengan dunia, tapi kemudian hati kita tidak pedulikan. Baik, kita masuk hadis yang ketujuh. Al-hadits as-sabi' an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Lalu kami berkata, buat siapa ya Rasulullah nasihat tersebut? Maka Rasulullah bersabda, untuk Allah dan kitabnya dan rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, ini sahabat, satu-satunya sahabat yang pernah ketemu Dajjal, yang pernah ketemu Dajjal, di mana Tamim bin Aus ini ya bercerita sebagaimana dalam Sahih Muslim bahwa beliau berlayar dengan beberapa kawan-kawannya di lautan, kemudian tertimpa ombak besar sehingga terdampar di sebuah pulau. Lalu kemudian Tamim bertemu dengan makhluk yang dipenuhi bulu. Saking lebat bulunya itu tidak ketahuan mana depan mana belakang. Lalu Tamim bertanya, man anti, kamu siapa? Kata dia, ana jassasa, aku jassasa. Siapa itu jassasa? Kata jassasa, ay qaum asri'u bid-dir fa inna fiha rajulun ya yuridu an yalqakum aw kama qala. Hai kaum, kalian segera pergi ke rumah sana. Di sana ada seorang laki-laki yang ingin bertemu dengan kalian. Akhirnya mereka pun pergilah. Ketika masuk ke rumah tersebut, kata Tamim, apa Pak? Sungguh aku belum pernah melihat orang yang lebih besar dari dia, besar badannya, di mana kaki dan tangannya diikat dengan rantai-rantai. Lalu kami bertanya kepada dia, man ant, kamu siapa? Lalu orang yang besar ini berkata, kabarkan kepadaku kalian siapa dan dari mana? Kata Tamim, nahnu qaumun minal Arab, kami dari Arab. Lalu orang ini berkata, apa fa'ala Muhammadun wa ashabuh? Apa yang dilakukan oleh Muhammad dan para sahabatnya itu? Apa kata Tamim? Hajara ilal Madinah, dia sudah hijrah ke kota Madinah dan menguasai kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya.
Apa kata orang yang besar ini, yaitu Dajjal nih Pak? Ama innahum lawittaba'uhu lakana khairan lahum. Jika mereka mengikuti Muhammad itu kebaikan buat mereka. Ini yang ngomong Dajjal Pak. Sementara banyak di zaman sekarang ya, Dajjal yang ngomongnya nggak begitu Pak. Apa kata Dajjal? Kabarkan kepadaku tentang Baisan. Tentang apanya, kata Tamim? Tentang pohon kurmanya, apakah masih berbuah? Masih. Kabarkan kepadaku tentang mata air Zuhar. Tentang apanya, kata Tamim? Tentang airnya, apakah masih banyak? Masih. Kabarkan kepadaku tentang danau Tobariyah, Tiberias, yang ada di Israel sekarang, Pak. Apakah masih banyak airnya? Masih, kata Tamim. Kelak pohon kurma di Baisan itu tidak akan berbuah. Mata air Zuhar itu akan habis dan kering, dan danau Tiberias itu akan habis airnya dan kering. Dan saat itulah aku akan keluar. Fa inni ana Dajjal. Akulah Dajjal. Masya Allah. Jadi Dajjal itu keluar pas musim kekeringan, bayangin. Karena kan Rasulullah SAW menyebutkan baina yaday Dajjal, sebelum Dajjal keluar itu akan ada 3 tahun yang paceklik. Tahun pertama Allah menahan separuh air hujan. Tahun yang kedua Allah menahan 2/3 air hujan. Tahun yang ketiga Allah menahan hujan sama sekali nggak turun. Iya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi kelaparan, kehausan. Dan makanan kaum mukminin saat itu, kata Rasulullah, adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan keberadaan air saat itu, kata Rasulullah, mengikuti keberadaan kaum mukminin. Iya. Nah, dalam keadaan seperti itu ya, orang sangat lapar, nggak ada makanan, Dajjal muncul bawah gunung roti. Kayak gimana Pak? Zaman sekarang aja dibawain Indomie langsung murtad. Baru Indomie. Ini Dajjal nanti ya. Kemudian Tamim pun pulanglah ke ke Jazirah Arab. Karena dia mendengar kata-kata Dajjal itu, kalau mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Maka Tamim langsung pergi ke kota Madinah, Pak. Lalu bertemu dengan Rasulullah, langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Tamim menceritakan kepada Rasulullah tentang pertemuannya itu dengan Dajjal. Setelah itu Rasulullah pun setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, makanakum, diamlah kalian di tempat-tempat kalian. Lalu Rasulullah pun naik mimbar dan bersabda, haddatsani Tamim, tadi Tamim bercerita kepadaku tentang Dajjal, persis seperti yang kalian ceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Cuman Tamim dijadikan lupa, Pak. Di mana itu pulaunya? Nggak tahu. Mungkin dicari pakai satelit juga nggak bakal ketemu, Pak. Jangankan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang sangat banyak begitu aja, sampai hari ini orang nggak tahu tempatnya di mana. Padahal jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj itu luar biasa, Pak. Banyak sekali, luar biasa. Allahu ala kulli syai'in qadir, bagi Allah mudah. Ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kata Tamim, Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Apa sih makna nasihat, Pak? Dalam bahasa Arab, nasihat itu artinya menyaring perbuatan. Dari kata nasahtul asal, aku menyaring madu. Disebut nasihat artinya kita menyaring ucapan dan perbuatan kita serta sikap kita. Iya. Jadi jangan dipahami nasihat secara bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nasihatnya apa?
masih wejangan, ya, masih apa? Wejangan, itu namanya nasihat. Dalam bahasa Arab nasihat itu tidak seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya, untuk siapa nasihat itu, hai Rasulullah? Maka Rasulullah menyebutkan untuk 5. Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk kitabnya, yang ketiga untuk Rasulnya, yang keempat untuk pemimpin kaum muslimin, dan yang kelima untuk keumuman kaum muslimin. Sekarang apa makna nasihat untuk Allah? Kata para ulama, itu dengan cara-cara mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, menaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, ya, mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu namanya nasihat untuk Allah, ya. Apa makna nasihat untuk kitab, yaitu Al-Quran? Itu mengimani Al-Quran dan mengagungkannya, dan senantiasa mentadaburi dan mempelajarinya, dan meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk, ya. Dan senantiasa kita berusaha untuk membacanya, Pak. Coba tadabbur Al-Quran, Pak. Tiap hari tadabbur Al-Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka itu ada gembok-gemboknya? Akhi, wallahi Pak, tidak ada Pak sesuatu yang paling bermanfaat untuk hati kita dari mentadaburi Al-Quran Karim. Karena mentadaburi Al-Quran itu Masya Allah membuka pintu hidayah luar biasa. Ya, Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada padanya keraguan, sebagai hidayah untuk orang yang bertakwa. Tuh lihat. Artinya hanya orang yang bertakwa yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai apa? Hidayah. Adapun orang yang tidak takwa, dia tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Ya. Allah menyifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang mulia sekali, Pak. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, kesembuhan untuk apa yang ada di dada kalian. Wa huda, dan sebagai hidayah, wa rahmah, dan rahmat untuk kaum mukminin. Masya Allah. Siapapun yang mempelajari Al-Quran, dia akan terbimbing hidupnya, Pak. Allah. Maka dari itu, akhi, ya, agungkan Al-Quran. Selalulah kita bersama Al-Quran. Basahi lisan-lisan kita dengan Al-Quran, Pak. Jadikan Al-Quran lebih asyik di hati kita daripada bacaan apapun. Jangan sampai kita lebih senang, lebih asyik membaca WhatsApp, Facebook daripada membaca Al-Quran. Ya, itu nasihat untuk Al-Quran, Bapak sekalian. Apa makna nasihat untuk Rasul? Itu dengan cara ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Jadi ini nasihat untuk Rasulullah SAW dengan cara ittiba, menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup kita, Pak. Itu yang jadi parameter kita ini Rasulullah, Pak. Jadikan beliau sebagai parameter, ya, dalam kehidupan. Jadikan beliau sebagai idola kita, Pak. Jangan salah mengidolakan. Ya.
cintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, istri kita, ayah kita, ibu kita, dan seluruh manusia. Hormati Rasulullah SAW dan keluarganya. Ya, ikuti sunnahnya. Jangan berbuat bid'ah dalam agama. Itu semua termasuk nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan hidup kita. Dalam cara tidur kita, dalam cara makan kita, dalam cara pakaian kita, dalam cara rumah tangga kita. Demikian pula di dalam kita ini bekerja, ya. Demikian pula ketika kita berjual beli dan yang lainnya. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan untuk kita, saudaraku. Wallahi kebaikan ya akhwat Islam. Ya. Sungguh sangat aneh orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Rasul, tapi dia malah berbuat bid'ah dalam agama. Seakan-akan yang Rasulullah sampaikan gak cukup buat dia. Sungguh sangat aneh, saudaraku sekalian. Orang yang meyakini Rasul sebagai nabinya, tapi menjadikan orang lain sebagai suri tauladan hidupnya. Padahal dalam diri Rasulullah SAW sudah mencukupi. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik, kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wali a'immatil muslimin, dan pemimpin kaum muslimin. Ya, bagaimana nasihat untuk mereka? Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di hari dan jam yang sama. Kita buka tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya. Bagaimana dengan status daging yang kita beli di pasar? Begitu juga makanan di restoran atau warung, kita tidak tahu pasti apakah daging hewan itu disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak. Makanya termasuk perkara syubhat yang harus dipastikan dulu. Begini Pak, kalau kita tahu penjualnya muslim dan sholat, dan dia paham tentang halal dan haram, ya udah kita husnudzon aja dulu. Iya. Tapi kalau kita tahu penjualnya itu orangnya ngaku muslim tapi nggak pernah sholat, tidak peduli halal dan haram, maka kalau Bapak tahu seperti itu, ya mendingan kita lebih baik hati-hati aja. Iya. Karena terkadang orang yang kayak ginian nih yang penting apa? Laku keras dan tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Jadi begitu Pak. Kalau misalnya kita mau lebih hati-hati lagi, ya beli aja sendiri. Ayam masih hidup sembelih sendiri gitu kan. Atau datang ke tempat sembelihan. Tapi kalau kita tahu penjualnya, kita tahu dia muslim, dia sholat, dia paham tentang ya apa namanya halal haram, ya udah kita husnudzon aja. Bagaimana cara menghafal Quran yang baik dan cepat dan tidak cepat lupa? Ini Pak, menghafal Quran itu butuh kesungguhan. Karena Rasulullah SAW sabda tentang Al-Quran apa? Ibu-ibu mohon jangan ngobrol. Apa kata Rasulullah? Huwa asyaddu tafallutan minal ibil fi uqliha. Al-Quran itu lebih mudah lepasnya dibandingkan daripada unta yang diikat. Ya. Artinya apa Pak? Artinya kalau kita ingin pertama menghafal Al-Quran dengan baik dan cepat,
Ya, dengan baik dan cepat. Yang pertama, IQ antum harus pintar dulu. Pengen cepet tapi IQ-nya jongkok, ya percuma, Pak. Ya. Kalau ternyata antum IQ-nya pas-pasan, udah antum targetnya jangan cepet-cepet deh. Tapi targetnya yang penting mutkin. Yang penting apa? Gak usah banyak-banyak tapi mutkin. Dengan cara apa? Misal, setiap ayat antum hafalkan, setelah antum hafal ayat itu antum ulang sampai 20 kali. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. 20 kali belum mutkin juga, tambah 40 kali, Pak. Ulang lagi, ulang lagi, ulang. Jangan pindah ke ayat berikutnya sampai ayat yang itu sudah betul-betul mutkin di otak kita. Setelah kita betul-betul mutkin, baru pindah ke ayat yang kedua. Setelah ayat kedua, demikian kita lakukan. Kita ulang sampai 50 kali. Setelah itu baru kita ulang dari ayat 1 dan 2, ulang lagi, Pak. Ya, karena masalahnya hafalan kita ini nggak sehebat hafalannya para ulama terdahulu. Kalau ulama terdahulu sekali dengar langsung nempelnya itu nggak lepas-lepas. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita menghafal harus rajin murojaah. Harus rajin apa? Semakin banyak hafalannya, murojaahnya harus semakin bertambah durasinya, Pak. Makanya penghafal Quran murojaahnya sehari minimal 5 juz. Iya. Sebab kenapa? Mudah sekali Al-Quran itu lepasnya, Pak. Iya. Kemudian yang ketiga, jangan disibukkan hati kita, terutama para penghafal Quran tuh, jangan disibukkan dengan hal yang menyebabkan hati kita lebih asyik dengan hal itu. Contoh nonton film, ya. Dan survei membuktikan, Pak, anak kecil yang asyik nonton film dengan anak kecil yang tidak pernah dikasih sama orang tuanya nonton film, itu lebih mudah ngapalin Quran yang nggak pernah nonton film. Sementara si anak yang senang nonton film susah banget, Pak, ngapalin Qurannya. Betul, Pak. Terus secara kenyataan demikian. Ya, kita di sana di Cilengsi, alhamdulillah ada Ma'had Syatibi, Ma'had Tahfidz Al-Quranul Karim. Ya. Nah, itu ketika banyak murid-murid yang tidak sampai target, setelah dilihat ternyata keadaan muridnya seperti itu. Suka nonton film, ya, dan yang lainnya. Sehingga akhirnya apa? Kemampuan otaknya untuk menghafal Quran itu kurang sekali, Pak. Semangatnya juga bahkan lemah. Ini musibah, ya. Makanya menghafal Quran atau menghafal ilmu butuh fokus. Butuh apa? Fokus. Apalagi di usia yang masih muda, wah itu luar biasa. Kalau usianya udah tua, agak susah, Pak. Apalagi pikiran kita bercabang, cari duit juga dan yang lainnya, wah payah deh. Iya. Bolehkah bapak jadi wali anak saat anak tersebut nikah sedangkan ia lahir di luar nikah? Nggak boleh. Iya. Yang menjadi wali nikah saat itu adalah siapa? Penghulu.
Apakah seorang anak yang disusui di atas 2 tahun tidak menjadikan mahram? Demikian yang saya pernah baca dalam kitab fikih. Bahwa syarat susuan itu adalah ketika masih di 2 tahun yang pertama. Maka di atas 2 tahun itu tidak sah. Apakah wanita disunahkan juga untuk mandi di hari Jumat? Wanita tidak disyariatkan sholat Jumat. Jadi tidak wajib bagi mereka mandi Jumat. Mandi Jumat hanya wajib untuk laki-laki yang mau pergi sholat berjamaah, sholat Jumat. Apa yang harus ana lakukan? Ada yang halal tapi Allah membencinya karena ana tidak kuat. Fattakullah mastata'tum. Apakah ini berlaku untuk kondisi ana? Ya, ana nggak tahu kondisinya gimana. Jelasin dulu dong. Apa maksudnya ini? Ya, halal tapi Allah membencinya yang seperti apa, Pak? Hah? Cerai. Oh, cerai. Hadis abghadul halal at-talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah itu talak, itu hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Iya. Talak menjadi haram kalau tidak ada alasan yang syar'i. Dan talak ya bisa menjadi wajib kalau ternyata sang istri ini memang tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pula kepada suami, selalu berbuat maksiat. Sudah dinasihatin tetap aja nggak mau, disuruh sholat nggak mau, disuruh menutup aurat nggak mau, sudah berbagai macam usaha dilakukan tetap aja, maka harus ditalak, Pak. Nggak ada kebaikan mempertahankan wanita seperti itu. Iya. Ini ada ucapan di terakhir nih, ana hanya bisa melihat kemesraan mereka sedangkan ana tidak ada. Maksudnya gimana ini? Kemesraan apa ini? Bingung saya, Pak. Pertanyaannya terlalu banyak kode. Apakah memakai serum atau sejenis obat penumbuh penyubur bulu mata itu haram, Ustaz? Maksudnya hanya sebatas obat untuk menumbuhkan bulu mata saja gitu? Iya. Allahu a'lam, saya belum menemukan dalil yang mengharamkan. Yang masalah yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Halal saja. Cuman kembali kepada niatnya buat apa? Kalau niatnya supaya kelihatan cantik, kelihatan menawan, wah ini innamal a'malu bin niat. Ya. Apakah ketika kita memelihara kucing dan kucing tersebut merusak tanaman orang lain atau tetangga, itu menjadi haram dan termasuk zalim sama tetangga? Kalau kita memelihara kucing dan kucing tersebut kita tahu akan merusak, mengganggu tetangga, maka lebih baik jangan memelihara kucing. Kenapa? Karena tetangga, menghormati tetangga itu hukumnya wajib. Atau kamu pelihara tapi dikurung tapi tetap dikasih makanan gitu, Pak. Atau kamu latih dia, karena kucing terkadang bisa dilatih, Pak. Ya.
Bagaimana hukum wanita haid ke masjid untuk kajian? Di zaman Rasulullah SAW adalah istri-istri Rasulullah SAW ikut ikut itikaf. Lalu kemudian di antara mereka ada yang haid, maka disuruh oleh Nabi untuk iktikaf di teras masjid. Nah, itu menunjukkan ya, untuk wanita haid lebih baik jangan masuk ke dalam masjid, tapi hendaknya dia di terasnya saja. Ya, cukup dengerin dari luar. Adik saya setahun ini telah ditalak oleh suaminya dan suaminya ingin kembali lagi pada adik saya. Suaminya berpendapat kakak laki-laki saya yang harus meminta lagi pada suaminya dengan menghubungi telepon kakak saya yang berdomisili di lain kota. Masalahnya ini talaknya udah berapa? Kalau talaknya sudah 3, maka tidak halal buat suaminya itu sampai si istrinya ini menikah dengan lelaki lain, lalu ditalak lagi sama suami yang kedua, cerai dengan talak yang bukan karena paksaan tentunya, ya. Tapi kalau memang talaknya masih 1, lalu cerailah, maka dia boleh balik lagi dengan syarat menikah dengan ulang, mahar baru, ya, kemudian akad baru, demikian. Kenapa? Karena masalahnya udah setahun, Pak, sudah habis masa iddahnya. Apakah hadis soal menunggu terbit matahari di masjid mendapat keutamaan umroh haji sempurna itu dhaif? Iya, dhaif. Cuma Pak, kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya, mereka duduk setelah subuh zikir kepada Allah sampai matahari tinggi. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, beliau pun Rasulullah SAW salat duha. Iya, salat apa? Duha. Sudah ngaji sunnah puluhan tahun, orangnya soleh taat, tapi kenapa masih tidak bisa membedakan mana baik yang mana buruk? Ya, hingga akhirnya tergelincir ke dalam lubang zina. Bukannya nggak bisa bedain, Pak, masalahnya ngikutin hawa nafsu. Inilah, Pak, 2 perkara yang bisa merusak ilmu seseorang walaupun dia udah lama ngaji. Yang pertama, ngikutin hawa nafsu. Yang kedua, cinta dunia. 2 perkara ini yang merusak ilmu seseorang. Makanya Allah mengkisahkan tentang kisah si Bal'am yang hidup di zaman Nabi Musa, dan dia diberikan ilmu yang luar biasa. Allah berfirman apa dalam surat Al-A'raf ayat 175-176? Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami, setan pun mengikutinya, dan ia pun menjadi orang yang tersesat jalan. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami tersebut. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Allah kemudian memberikan perumpamaan orang ini, Pak. Famathaluhu kamathalil kalb. Orang seperti ini perumpamaannya seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath. Kamu halau anjing itu, dia tetap aja menjulurkan lidahnya. Atau kamu tidak halau pun tetap saja seperti itu. Saking ngikutin hawa nafsunya kayak gini nih, Pak.
udah ngaji puluhan tahun, tapi ternyata ngajinya itu tidak masuk ke dada, Pak. Ilmunya hanya sebatas di kepala, sudah tahu ini halal, ini haram, tapi masalahnya ternyata apa? Tidak disertai dengan pensucian jiwa. Makanya menuntut ilmu itu, Pak, harus disertai dengan pensucian apa? Jiwa, Pak. Kalau tidak demikian ya kayak gini jadinya nih, Pak. Udah ngaji tapi subhanallah. Iya. Sallallahu salamata wal afiyah. Kita selalu mohon kepada Allah keselamatannya. Teman saya wanita karir, ketika diajak kajian offline dia bilang sibuk, sekalipun Sabtu Ahad. Dia berdalil dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Masya Allah, bertakwalah kamu semampu kamu. Dia hanya mampu dengan kajian online saja, dia bilang, daripada tidak dengar sama sekali. Anda sudah sering mengajak kajian, juga mengajak belajar tahsin, tapi selalu sibuk meeting. Mohon nasihatnya. Mendakwahkan orang tuh jangan tergesa-gesa, Mas. Alhamdulillah dia masih mau ngaji walaupun online. Nah, yang kita pikirkan gimana caranya dia bisa istiqomah ngaji online. Itu dulu deh. Yang kedua, nasihati dia untuk jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu modal. Orang kalau sudah meninggalkan sholat, udah nggak ada modal lagi, Pak. Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga rajin sholat malamnya, tapi kalau pagi hari mencuri." Gimana itu? Malamnya tahajud, paginya apa? Maling. Apa kata Rasulullah? Satamna'uhu sholatuhu. Kelak sholatnya akan mencegah perbuatan itu. Karena Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan nah, ketika kita mendakwahi teman kayak gini nih, kita harus pikirkan modal dia untuk bisa berubah dulu, Pak. Itu salat. Salat 5 waktu. Jangan paksa dia langsung harus kamu kajian, harus gini. Berat buat dia. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Fawaid ya, ketika kamu mendakwahi para pecinta dunia dan para ahli dunia, jangan kamu dakwahi untuk meninggalkan dunianya. Berat buat dia, berat. Tapi suruh dia untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Udah nggak apa-apa kamu ngaji online, yang penting kamu istiqomah, ukhti. Dan jangan lupa sholat 5 waktu, ya, hati-hati dengan maksiat, ya. Sedikit demi sedikit, yang penting dijadikan dia cinta kepada Allah dulu, Pak. Jadikan dia cinta kepada kehidupan akhirat. Nanti insya Allah sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ya, dengan cara kita juga bijak dalam mendakwahi seseorang, mudah-mudahan dia ada perubahan. Iya. Kita membeli makanan yang dijual oleh orang non-muslim, teman kita sendiri, yang kita tidak tahu cara masaknya ataupun bekas tempat masaknya bercampur dengan hal-hal yang non halal tuh gimana. Gak apa-apa, kamu tanya aja. Maaf ya teman, kamu kan tahu saya muslim, dan muslim itu tidak boleh memakan yang sesuatu yang haram. Nah, saya bukannya suuzon sama kamu, buruk sangka, saya mau hati-hati aja. Boleh saya tahu nggak ini halal apa haram gitu, bahannya dari apa saja, supaya saya bisa meninggalkan yang haram. Ya, nggak apa-apa. Bilang aja ke dia, tolong ya bantu saya untuk meninggalkan yang haram, teman. Ya. Bagaimana hukumnya seorang wanita bersafa untuk melihat ibunya yang sakit dan melihat anak dalam menjalankan pendidikan, sedangkan wanita tersebut sudah tidak bersuami? Bagaimana hukumnya, Ustadz? Kalau memang keadaannya sangat dibutuhkan dan perjalanannya aman,
ya, maka wallahu alam silahkan. Kadang saya memurojah hafalan Al-Quran saya di toilet. Aduh, jangan dong, emang nggak ada tempat lain? Kan di toilet cuma sebentar, emang kamu di toilet berjam-jam? Kata para ulama makruh hukumnya lama-lamaan di mana? Toilet itu kan ma'wa syayatin, toilet itu tempat tinggalnya setan, Pak. Jangan lama-lamaan, ya. Nah ini, baik, saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar itu semua dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.